volumetric. Ini nih di mana katup aortanya tadi itu kan udah tertutup, tapi katup AV-nya itu belum ngebuka. Jadi emang ada prosesnya gitu loh. Harus nunggu si ventrikelnya itu lebih tinggi lagi biar katup AV-nya itu membuka. Ventrikel si atriumnya itu nih aku ulang, sorry. Relaksasi ventricle isovolumetric ini dia itu kan katup aorta yang tadi itu kan udah tertutup. Nah, untuk nyebabin katup AV tadi kan harus tekanan di atriumnya itu lebih banyak dulu kan, baru kebuka katup AV-nya, masuk lagi darahnya ke ventrikel. Nah, dia itu sebelum katup AV ini membuka, ada masa di mana emang nggak ada darah yang keluar atau masuk gitu loh. Nah, itu tuh disebut sebagai relaksasi ventricle isovolumetric. Nih, berarti aku ulang jelasin yang ini aja. Nih, sistole itu kan ada isovolumetric ventricle, kontraksi ventricle isovolumetric. Nah, itu kan tadi darahnya itu kan yang pertama kan darahnya tadi kan udah nih masuk ke sini sehingga yang di sini nih udah penuh. Yang di sini udah penuh darah nyebabin yang si ventrikelnya itu tekanannya itu lebih tinggi. Makanya katup AV ini bisa nutup. Waktu katup AV-nya itu nutup, nah masuk lagi ke fase namanya itu ejeksi ventricle. Kan tadi ini kan ini kan udah nutup nih, ini udah nutup, sedangkan yang katup semilunarnya juga belum kebuka. Jadi kan ingat aja kalau isovolumetric berarti nggak kejadi apa-apa gitu loh. Nah, habis itu ada ejeksi ventricle. Ejeksi ventricle ini, tekanan di ventricle tadi udah melebihi si arteri pulmo sama aortanya. Nyebabin si darah ventricle ini, pompa darahnya itu keluar dari sini. Karena katupnya itu udah terbuka, jadi memungkinkan buat dipompa. Ini kan yang sebelah kanan, dan yang sebelah kiri bakal apa? Itu yang tadi sistol, habis itu diastol. Diastol itu habis si darah tadi dipompa, nah kan jadinya ventrikelnya itu balik rileks dan atriumnya ini masih rileks juga karena belum banyak darah yang masuk ke sini. Dia itu harus banyak dulu darahnya ke sini sehingga nyebabin atriumnya itu lebih tinggi tekanannya dibandingkan ventrikel. Barulah si katup AV-nya ini membuka, didorong sama atriumnya. Katup AV-nya membuka, terjadi lagi pengisian ventrikel, Pengisian ventrikel itu kan terbagi lagi menjadi dua. Ada yang namanya tadi dia itu secara pasif. Secara pasif berarti dia ya udah dia masuk aja tanpa si atriumnya itu kontraksi ini. Ini atriumnya masih rileks, ini atriumnya udah kontraksi. Barulah darah sisanya tadi dipompa. Coba bentar. Ini namanya diagram Wiggers. Ini kayaknya kalian pahami banget ini nih ya, soalnya bakal ada masuk nanti kayak ditanyain waktu diastol itu tekanan ventrikel terhadap atrium gimana? Coba ada yang bisa jawab nggak? Waktu diastol itu tekanan ventrikelnya itu terhadap atrium gimana? Tekanan di atrium lebih tinggi. Oke, keren. Berarti ventrikelnya lebih rendah kan dari atrium. Kalau misalkan waktu diastol itu tekanan ventrikel terhadap arteri pulmo sama aortanya gimana? Ayo. Nih, makanya kalian lihat dari sini bisa kok. Ini tekanan aorta, nih, yang putus-putus ini. Yang ini tekanan atriumnya, yang putus-putus juga, tapi yang ini. Nah, yang merah ini dia itu tekanan ventrikel. Kalian bisa lihat kan nanti ditanyain itu kan waktu diastol. Ini waktu diastol,
diastol itu tekanan, tapi di sini nggak ada digambarin tekanan ventrikel ya? Oh, ada deh. Nih, ini tekanan ventrikelnya, ini tekanan atriumnya. Mau gimana pun, tekanan ventrikelnya itu di bawah si tekanan atriumnya kan, sama tekanan aortanya. Jadi bisa kita simpulin, waktu diastol itu tekanan ventrikel itu lebih atrium maupun aorta ataupun arteri pulmonalis. Kalian nanti mungkin bisa jawab yang atrium aja. Ventrikel lebih rendah daripada atrium. Apa lagi ya? Oke, mungkin nanti kalian bisa mana konsep sirkulasi. Yang ini juga kalian pahami lagi yang slide ini. Aku nggak tahu soalnya gimana. Cuman kalau nggak salah aku kemarin yang ini masuk deh ini. Jadi kalian pahamin lagi konsep sirkulasi sistemik sama pulmonal. Tapi jangan cuma ini, kalian ingat juga sirkulasi sistemik itu dari mana ke mana, maksudnya alurnya itu gimana, yang ini, yang sistemik yang mana, yang pulmo yang mana. Pokoknya kalian pahamin aja konsep sirkulasinya. Habis itu nanti bakal ditanya juga perbedaan jantung kiri sama kanan. Terus perbedaan jantung kiri sama kanan, kalian bisa jawab ini, sisi kiri itu dia mau memompa darah ke pulmo, sedangkan sisi kanan itu dia mau memompa darah ke seluruh tubuh. Habis itu kayaknya juga bakal ditanya anatomi jantung. Anatomi jantung, kalian kayaknya, kalau menurut aku kayaknya yang ditanyain katup deh, tapi pokoknya kalian hafal aja semua semua anatomi jantung ini. Nih, apa lagi ya? Ini deh, ini. Kalian lebih hafal letak, ini kayaknya nggak bakal ditanya fosa ini nggak bakal ditanya, dan vena-vena yang kecil ini nggak bakal ditanya. Kayaknya cuma ditanya kayak pembatas atrium kanan sama ventrikel kanan itu apa, kayak gitu gitu loh. Ditanya lebih ke katupnya. Habis itu konsep tekanan diastol. Mana ya? Oh, udah. Tadi yang diagram Wiggers tadi. Yang ini. Yang tadi ventrikel lebih rendah daripada atrium waktu diastol. Oke. Kalau misalkan dari PPT mungkin cuma itu aja yang kemungkinan masuk di pretest kalian besok, tapi kalian baca-baca lagi ya. Sampai sini ada yang mau kalian tanyain nggak tentang PPT-nya? Kak, izin bertanya, uh, sistemik, Ya, boleh. Apa? sirkulasi sistemik itu mulainya dari vena pulmonalis atau dari atrium kanan, Vena pulmonalis. Vena cava maksudnya. Sistemik atau pulmo? sistemik Kak, Iya, sirkulasi sistemik. sistemik itu dia dari vena cava masuk ke atrium. Vena cava ini kan yang bawa darah dari seluruh tubuh tuh, masuk ke jantung. Nah, masuk ke atrium, dari atrium ini disalurin lagi ke ventrikel. Waktu ventrikel ini ngesalurin ke paru, itu udah masuk ke sirkulasi pulmonal, karena dia udah dibawa ke paru. Sirkulasi pulmonal tuh cuma sampai darahnya itu masuk lagi ke jantung. Jadi nanti kalian ingat aja, sirkulasi pulmo itu yang bawa darah kemana, dari mana, sistemik itu yang bawa darah dari mana ke mana. Terus ingat juga tekanan-tekanannya sama volumenya itu sama. Oke, mungkin ada lagi yang mau kalian tanyain?
Ada yang belum kalian ngerti nggak, guys? Biar aku jelasin ulang. Oke, kalau misalkan nggak ada, kita lanjut. Aku bahas sedikit modul karena besok juga kayaknya pretest kalian ada dari modul. Hmm, ini aku modul nggak bakal bahas secara keseluruhan, cuman aku kayaknya cuma nanda-nandain yang kemungkinan bakal keluar besok. Bentar ya. Nih, kalian pahami banget yang ini sama dia nih. Ini sama ini. Pokoknya yang bunyi jantung melemah itu kalian pahamin. Terus manuver, mana auskultasi dinamik. Nah ini, auskultasi dinamik ini juga kalian, sorry, ini bakal kalian pahamin yang mana auskultasi dinamik itu dia itu gimana ya melibatkan manuver. Manuver ini perubahan posisi tubuh seandainya waktu inspirasi dia itu tekanan intratoraksnya itu kan bakal turun. Nah, sehingga meningkatkan aliran balik vena. Kenapa tekanan intratoraksnya itu turun? Biar paru ini lebih bisa ngembang, lebih maksimal masuk buat ngehirup darahnya itu biar lebih banyak. Nah, tapi itu tuh meningkatkan aliran balik vena sehingga bisa bisa terjadi uh, murmur yang tadinya ada di bagian kanan jantung itu tuh akan meningkat intensitasnya waktu inspirasi ini. Sedangkan waktu ekspirasi, itu dia kebalikan dari si inspirasi tadi. Jadi murmur tadi dia itu bakal menurun waktu ekspirasi. Tapi ini cuma berlaku di yang ada murmur. Kalau misalkan nggak ada murmur, itu nggak bakal berlaku lah. Kok kalian udah masuk murmur ya? Oh ya, oke berarti aku jelasin lagi aja. Bunyi jantung, kan tadi kan kita udah bahas sistol diastol. Sistol diastol itu dia itu berkaitan lagi sama bunyi jantung. Bunyi jantung satu itu dia itu karena getaran dinding ventrikel tadi, karena penutupan katup atrioventrikel yang tricuspid sama bicuspid tadi, makanya nyebabin bunyi jantung satu. Nah, dia itu terjadi saat kontraksi isovolumetrik dari ventrikel pada permulaan sistol. Jadi yang sistol tadi itu tuh semuanya itu nyebabin si bunyi jantung satu, apalagi waktu penutupan katup atrioventrikel ya atrioventrikularnya. Itu kan tadi bunyi jantung satu, bunyi jantung dua itu mana ya? Aku udah bikin deh kalau nggak salah. Nih, bunyi jantung dua itu dia itu akibat penutupan katup semilunar pada awal diastol. Jadi kalau misalkan sistol, nih, sistol itu kan konsepnya kan memompa darah ke seluruh tubuh. Coba kalian logikain siapa yang bakal kebuka? Katup mana yang bakal kebuka waktu darah dipompa itu? Ayo guys. Semi lunar, Kak. Waktu sistol, ya oke. Berarti si AV-nya nutup kan? Nih, sistol itu dia itu kan memompa darah ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh. Pokoknya dia memompa darah keluar dari jantung. Sehingga yang kebuka itu si katup semilunarnya tadi, katup aorta sama pulmonya. Sedangkan katup AV-nya tadi kan nutup tuh, karena tekanan ventrikelnya ini udah lebih rendah kan. Nah, penutupan katup AV tadilah yang nyebabin bunyi jantung satu pada awal sistolik. Nah,
Lebih tepatnya itu pada tahap isovolumetrik kontraksi. Ini ada nggak ya di modul? Oh, ada deh. Bunyi jantung satu itu karakteristiknya itu lebih lemah, rendah, tapi dia lama. Habis itu ada lagi bunyi jantung dua. Bunyi jantung dua ini dia itu kebalikan dari si bunyi jantung satu. Kalau bunyi jantung satu itu akibat penutupan katup AV, kalau bunyi jantung dua itu akibat penutupan katup semilunar. Nah, ini nih terjadi pada awal diastol atau akhir sistolik. Kan tadi kan sistolik kan katup semilunarnya ngebuka, tapi katup AV-nya nutup karena darahnya itu dipompa kan. Waktu sistol ini udah selesai, si katup semilunar ini kan bakal nutup tuh. Nah, penutupan si katup semilunar inilah nyebabin bunyi jantung dua. Jadi bisa kita simpulin bunyi jantung dua ini terjadinya itu pada awal diastol, lebih tepatnya tahap isovolumetrik relaksasi. Nah, bunyi jantung dua ini pada dewasa itu dia lebih kan auskultasi, ada misalkan katup aorta itu di CS2 parasternal kanan, katup pulmonal itu di CS2 parasternal kiri, habis itu ada lagi katup trikuspid sama bikuspid. Nah, waktu kita ngedenger auskultasi tadi pada dewasa itu bunyi jantung dua ini bakal lebih terdengarnya itu di aorta, di katup aortanya, dibandingkan di pulmonya. Sedangkan pada anak-anak, yang pulmonya ini lebih besar dibandingkan aortanya. Nah, bunyi jantung dua ini dibandingkan bunyi jantung satu, dia itu lebih tinggi, dia lebih tajam, tapi dia itu durasinya itu cuma singkat. Jadi dia itu dibanding satu itu lebih singkat. Kalau misalkan kalian dengar suara video, kalian nonton video yang aku kirim itu bakal dari sana bisalah kalian tahu maksud ini nih gitu. Kayak kalian pasti kayak mikir, oh iya gitu. Dan bunyi jantung satu ini dia itu lebih terdengar di katup AV. Jadi waktu kalian auskultasi, kan dia kan penutupan katup AV. Nah, makanya waktu kalian auskultasi, dia itu bakal lebih terdengar di katup trikuspid sama bikuspid. Sedangkan bunyi jantung dua ini, dia kan penutupan katup semilunar. Nah, otomatis waktu kalian auskultasi, dia itu bakal lebih terdengar dibandingkan bunyi jantung satu itu di katup aorta sama pulmonal dibandingkan trikuspid bikuspid. Jadi di waktu auskultasi katup AV itu bunyi jantung satunya bakal lebih dominan. Waktu auskultasi katup aorta sama pulmonal, katup semilunar, itu bunyi jantung duanya bakal lebih dominan dibandingkan bunyi jantung satu. Sorry, mana dia tadi nih? Guys, jaringan aku hilang. Udah balik belum ya? Suara aku udah kedengar belum? Udah Kak. Udah, Kak. Tadi kalian dengarnya sampai mana? Hmm. Punya jantung dua yang dominan ke Oh, lebih dominan. Oke. Oke, aku lanjut. Jadi tadi punya jantung duanya kan lebih dominan di katup semilunar. Nah, habis itu ada lagi nanti nanti itu bakal ada, tapi di sini nggak ada ya, di modul nggak ada ya. Pokoknya kalian cukup tahu aja, nanti itu bakal ada bunyi jantung 3 sama bunyi jantung 4. Bunyi jantung 3 sama 4 ini disebut bunyi jantung tambahan atau galop. Dia itu bisa jadi normal kalau misalkan eh, bunyi jantung 3 ini normal kalau misalkan pada anak-anak atau atlet, tapi dia bakal menjadi patologis. Jadi kalau misalkan gini nih, logikanya, kalau misalkan kita dengar bunyi jantung 3 ini di anak-anak atau atlet, itu kita anggap normal. Tapi kalau misalkan kita dengarnya itu di
nggak masuk yang karakteristik tadi, itu dia masuknya itu udah ke patologis. Jadi bisa kita curigain dia itu terjadi gagal jantung kongestif. Nah, habis itu ada lagi bunyi jantung 4. Bunyi jantung 4 ini dia itu bakal normal di laki-laki lebih dari 50 tahun. Sedangkan kalau misalkan kita dengar di orang-orang lain gitu yang dia bukan laki-laki lebih dari 50 tahun, itu bisa jadi dia itu udah sakit yang disebabkan oleh kontraksi atriumnya itu lebih kuat karena ventrikelnya itu kaku. Hmm, mungkin gini gambarannya. Bunyi jantung satu kedua itu antara bunyi jantung satu kedua itu disebut sistolik karena bunyi jantung satu tadi kan dia kan penutupan katup AV. Nah, penutupan katup AV bunyi jantung 2 itu penutupan katup semilunar. Jadi, kenapa dia disebut sistolik? Karena ini AV-nya itu nutup, otomatis semilunar yang ngebuka kan. Kalau semilunar ngebuka, itu berarti darahnya itu dipompa. Darah dipompa, habis darah dipompa, tertutuplah katup semilunar tadi. Makanya terjadi bunyi jantung 2. Makanya antara satu ke dua ini disebut fasenya itu sistolik. Sedangkan antara bunyi jantung 2 ke 1 itu, dia itu fase diastol, karena dia kebalikan tadi. Bunyi jantung 2 ini dia penutupan katup semilunar, sedangkan bunyi jantung 1 tadi kan dia penutupan katup AV. Jadi ini nih, katup semilunarnya itu udah nutup, sehingga terjadilah pengisian si ventrikel tadi. Waktu pengisian ventrikel ini kan katup AV-nya kan ngebuka. Nah, balik lagi katup AV-nya nutup, nyebabin bunyi jantung 1. Habis itu kan tadi bunyi jantung 3 sama 4 tuh. Bunyi jantung 3 sama 4 itu, dia itu bakal terdengar disebut bunyi jantung 3 kalau misalkan dia terdengarnya barengan sama bunyi jantung 2. Setelah bunyi jantung 2. Sedangkan disebut bunyi jantung 4 kalau misalkan kita dengarnya itu barengan sama bunyi jantung 1. Jadi kayak ginilah skemanya itu kayak kalau misalkan ada bunyi jantung 3 sama 4-nya. Itu bakal 4, 1, 2, 3. Nah, ini besok dijelasin lagi sih di praktikum. Kalian nggak harus ngerti ini sekarang. Cuman kan ngerti konsepnya aja. Ini sih Kak, Oke. Kakak memang nggak ada nge-share screen ya? Ah, iya. Ah, kalian tadi lihatnya sampai mana? Bunyi jantung 2. Sampai bunyi jantung 2, Kak. Bunyi jantung 3, tapi kalian dengar aku ngomong. Benar. Dengar, Kak. Ngerti atau enggak? Atau perlu aku ulang? Perlu aku ulang nggak, guys? Boleh Kak, boleh. Oke. Aku mikirnya aku udah share screen. Maaf, kenapa kalian terlalu lama ingetin aku? Gak apa-apa, salah aku. Oke, udah kelihatan belum? Udah, Kak. Oke. Nah, tadi kan bunyi jantung 2. Habis itu ada lagi bunyi jantung tambahan. Bunyi jantung tambahan tuh ada bunyi jantung 3 sama 4. Nah, bunyi tambahan ini disebut juga sebagai galop. Bunyi jantung 3 ini, dia itu bukan berarti ada di semua orang. Jadi, dia itu ada beberapa orang yang punya bunyi jantung 3. Kalau misalkan kita dengar dia di anak-anak ataupun atlet itu dianggap normal walaupun dia punya jantung tambahan. Tapi kalau misalkan kita dengar dia di luar anak-anak sama atlet tadi, dia bakal nggak jadi patologis. Atau patologis ini berarti kayak penyakitnya gitu lah, dia bakal jadi nggak normal. Nah, itu bisa jadi karena ventrikelnya ini udah dilatasi, sehingga elastisitas ventrikelnya kan harusnya ventrikel ini kan buat mompa itu kan dia bakal ngebesar, ngecil kayak gitu-gitu loh. Nah, jadi ventrikelnya ini udah dilatasi, nggak ada lagi elastisitasnya. Sehingga volume ventrikelnya ini meningkat. Karena ventrikelnya ini kan dilatasi itu kan melebar. Nah, makanya ventrikel itu lebih banyak darah masuk ke sana. Kalau misalkan patologisnya itu, biasanya dia itu pada sakit gagal jantung kongestif. Itu untuk bunyi jantung 3. Sedangkan untuk bunyi jantung 4, dia itu
bakal normal kalau misalkan kita dengar dia di laki-laki lebih dari 50 tahun. Nah, selain laki-laki 50 tahun ini, itu tuh bakal kita curigain ada yang bermasalah di jantungnya. Itu tuh bisa jadi kontraksi atriumnya ini terlalu kuat karena ventrikelnya itu kaku. Gimana ya? Buat kan atrium ini kan memompa darah ke ventrikel. Nah, otomatis ventrikel ini nampung lah. Karena ventrikelnya ini kaku, dia itu nggak bisa nampung darah terlalu banyak itu loh. Jadi di atrium ini yang seharusnya darahnya itu semuanya masuk ke ventrikel, itu jadinya nggak bisa masuk semuanya karena ventrikelnya ini kaku. Makanya terjadi bunyi jantung 4. Nah, kalau misalkan kita gambarin skemanya, antara bunyi jantung 1 sama 2 itu disebut sebagai sistolik. Kenapa, Kak? Karena bunyi jantung 1 itu kan tadi dia penutupan AV. Nah, penutupan AV itu kan dia kan waktu awal sistolik. Habis keisi tadi tuh, kan fase pengisian itu kan disebut diastolik. Habis dia keisi, ketutuplah katup AV-nya. Makanya ada bunyi jantung 1. Tutup katup AV berarti katup semilunarnya kebuka. Kebuka berarti sistol kan, dia bakal memompa darah keluar. Terjadilah sistolik kan, udah dipompa darahnya, udah siap dipompa. Nah, tertutup lagi lah katup semilunar tadi. Tertutupnya katup semilunar itu bakal nyebabin bunyi jantung 2. Antara bunyi jantung 2 ke bunyi jantung 1 itu disebut fase diastolik karena habis semilunarnya tadi nutup, itu tuh katup AV-nya itu katup AV-nya. Ya, katup AV-nya itu bakal ngebuka. Balik lagi lah dia ke fase pengisian tadi. Habis dia diisi, udah siap pengisiannya, nutup lagi lah katup AV ini. Makanya terjadi bunyi jantung 1 lagi. Kayak gitulah terus skemanya, kayak 1 2 1 2 gitu. Nah, kalau misalkan ada bunyi jantung 3 sama 4, itu tuh gimana ya? Sebenarnya nih, bunyi jantung 3 itu dia itu pada awal fase diastolik atau disebutnya itu diastasis. Jadi fase diastolik ini kan dia kan pengisian. Pengisian. Nah, waktu pengisian tadi kan gimana ya aku jelasinnya bentar. Hmm, mm, mm. Coba lihat di modul. Di modul nggak ada dijelasin ya bunyi jantung 3 sama 4. Ini masuk nggak ya kakaknya? Bentar guys.
Oke guys, kita lanjut. Oh, udah kelihatan belum ya? Sudah. Guys, kelihatan nggak? Udah, Kak. Kelihatan, Kak. Oke. Nih. Bentar. Kenapa sih? Sorry guys. Oke, udah lanjut. Udah kelihatan kan? Udah, Kak. Nah, tadi kan bunyi jantung 3. Bunyi jantung 3-nya itu karena ventrikelnya itu dilatasi. Ventrikelnya itu dilatasi atau volume ventrikelnya itu meningkat. Jadi karena banyaknya darah darah tadi yang masuk, itu jadinya darahnya itu terlalu terlalu nabrak si ventrikelnya itu, kayak terlalu cepat alirannya. Makanya terjadi bunyi jantung 3. Nah, bunyi jantung 3 ini kan terjadinya waktu awal diastolik. Jadi setelah sistolik tadi. Jadi kalau misalkan kalian dengar yang video itu, dia itu skemanya itu bakal satu, kalau misalkan cuma ada bunyi jantung 3, dia itu bakal loop dup dup gitu loh. Kayak bunyi jantung 2 sama 3-nya itu bareng. Nah, bunyi jantung 4 ini dia itu bakal bareng sama bunyi jantung 1. Hmm, oke, mungkin bunyi jantung 1, 2, 3, 4 buat sekarang itu aja yang perlu kalian tahu. Nanti waktu praktikum bakal lebih didalamin lagi. Nah, habis itu ada lagi namanya itu murmur. Murmur itu, mana modul nih? Murmur itu, dia itu emang kelainan jantung. Kalau misalkan tadi, eh nih, murmur itu dia itu dari turbulensi aliran darah yang melewatin katup. Adalah penyebab murmur ini. Yang pertama, itu tuh bisa peningkatan aliran darah melalui katup normal. Biasanya ini nih bisa terjadi kalau misalkan kita lagi demam atau lagi ibu hamil atau anemia, itu bakal aliran darahnya itu bakal meningkat. Nah, habis itu bisa juga dia terjadi karena bunyi dari aliran darah melalui katup yang menyempit atau dia nggak menyempit ini karena dia nggak terbuka sempurna atau dia nggak nutup dengan baik gitu loh. Nah, murmur ini dia itu terbagi lagi menjadi dua. Ada murmur mid sistolik sama murmur mid diastolik. Itu nanti tergantung lagi kalian dengarnya itu di mana gitu. Nah, jadi untuk ngetahuin murmur ini, itu tuh ada beberapa poin yang harus kalian perhatiin. Yang pertama itu intensitas. Ini masuk ke pretest ya. Yang pertama itu intensitas, yang kedua itu timing, yang ketiga lokasi, yang empat karakter, yang kelima pitch, yang keenam radiasinya, habis itu yang ketujuh konfigurasi. Nah, itulah yang bakal perlu kalian perhatiin. Nah, habis itu ada lagi nanti ditanya grade-grade murmur. Grade murmur itu yang ini, grade 1 sampai grade 6. Jadi, yang paling parah itu murmurnya itu di grade 1. Semakin, paling parah. Yang paling grade 1 ini dia itu paling paling ringan lah datangnya. Jadi, cuma ahli yang bisa dengar. Itu pun kalau misalkan ruangannya hening. Habis itu, makin naik, sampai akhirnya di grade 6. Grade 6 ini murmurnya itu sangat keras walaupun stetoskopnya tuh nggak nyentuh dada pasien. Jadi bakal terdengar gitu loh. Kayak udah parah kali murmurnya nih. Yang grade-grade ini juga masuk deh kayaknya bentar. Ya, grade-grade ini masuk. Habis itu
Yang tadi juga masuk, yang bunyi jantung 1 sama 2 melemahnya kapan itu masuk. Terus yang auskultasi dinamik ekspirasi sama inspirasi ini juga masuk. Terus aspek-aspek murmur tadi juga masuk. Habis itu grade murmur tadi juga masuk. Di PPT itu yang masuk konsep sirkulasi sistemik sama pulmonal. Terus anatomi jantung sama perbedaan jantung kiri dan kanan. Terus volume darah waktu diastolik, yang volume diastolik akhir tadi. Habis itu konsep tekanan pada saat diastol. Oke, mungkin itu kisi-kisi kalian buat besok pretest. Sampai sini ada yang mau kalian tanyain? Ada yang mau kalian tanyain nggak, guys? Oke, mungkin sampai sini bisa aku simpulin kalian semuanya udah oke. Jadi besok jangan ada yang inhal. Bismillah bisa. Karena kalian baca aja yang tadi kisi-kisi yang udah aku sebutin. Kalian pahamin, emang pahamin banget. Karena soalnya itu bukan sekedar kayak ditanya pengertian. Enggak, itu bisa jadi dibalik-balikin. Jadi kalian harus nganalisa. Jadi kalian emang harus pahamin. Kalian nggak bisa cuman ngafal. Oke, mungkin cuma itu aja dari aku. Maaf kalau misalkan ada kurang atau salah. Aku tutup bimbingan kita malam ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.